Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan yang berikutnya. Nggak apa-apa ya dok ya, langsung aja ya, kita silakan. ada dalam pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya dokter, saya akhir-akhir ini sering dapat komentar dari orang sekitar bahwa area di bawah mata saya kelihatan gelap kayak mata panda. Padahal saya rasa saya cukup tidur tiap malam sekitar 7-8 jam. Saya juga nggak lagi stres atau begadang, cuma saya sering duduk di depan laptop seharian karena kerjaan. Saya ini penasaran nih dok, sebenarnya apa sih penyebab mata panda saya ini? Apa cuma karena kurang tidur atau bisa juga dengan faktor yang lain seperti faktor keturunan atau gaya hidup? Saya agak khawatir karena bikin kelihatan capek terus muka saya. Maaf, tadi berapa tahun usianya? Usianya, nggak sebutkan usia ini dokter. Iya. Hanya dia sebutkan dia sebenarnya tidurnya cukup gitu ya. Dia nggak rasa juga bahwa dia begadang, tapi kok tetap ada mata panda ya? pandanya. Iya. Kalau misalnya usia pasien tersebut ya cukup muda, itu memang bisa diakibatkan oleh kecapean ya tadi, atau misalnya dehidrasi juga bisa. Jadi itu kan berhubungan sama kulit di sekitar kelopak mata juga. Jadi di sana kan juga perlu hidrasi dan juga elastisitas gitu, yang bisa dipengaruhi oleh yang begadang tadi sama dehidrasi. Tapi kalau misalnya dia cukup tua, mungkin jaringan lemaknya elastisitasnya memang sudah agak menurun gitu. Jadi pernah lihat mungkin kalau misalnya yang lebih tua mungkin lebih menonjol gitu karena memang di kelopak mata kita tuh ada jaringan lemaknya juga. Baik. Jadi berarti karena ada faktor usia juga rupanya yang di situ ya. Oke, berarti mungkin tadi karena kurang lengkap aja disebutkan, mungkin harusnya ada usia juga ya tadi yang bertanya, supaya nanti dokter juga bisa melihat ini mungkin dari situlah bisa kita lihat sebabnya kenapa. Nah, tapi untuk sementara mungkin karena tadi ya mungkin ada jaringan lemak atau bahkan dehidrasi tadi yang dokter sebutkan ya. Jadi coba dilihat dulu, mungkin bukan kurang tidur tapi kurang minum juga. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi tolong dilihat lagi juga ya bagaimana pola hidup dari Bapak Ibu. Oke, ini menarik karena saya lagi nih dok ya. Karena kalau dibilang mata lelah, sepertinya hampir semua juga merasakan gitu. Kalau sudah agak lama di gadget, di laptop atau di komputer itu sudah siap-siap nih, saya pasti akan membuka kacamata saya, kemudian ngelihat ke atas, terus pencet-pencet sedikit di daerah sekitar hidung di atas ya, antara mata itu, karena udah rasa seperti sakit gitu ya dok ya, lelah gitu. Nah ini satu waktu memang saya sendiri pernah merasakan itu sampai pusing tuh dokter ya, sampai rasa pusing dan akhirnya muter dan harus dibawa ke unit gawat darurat karena saya rasa dunia ini seperti berputar gitu. Itu apakah benar karena saya berada pada satu posisi dan melihat gadget terus menerus gitu dokter? Karena waktu dilihat memang sebelumnya sejarahnya saya tuh memang lihat komputer itu kayak sekitar 2-3 jam nggak berhenti. Ya itu gitu dokter. Kalau dilihat dari gejala sih bisa akibat mata lelah ya. Apalagi kan terus menerus penggunaan gadgetnya gitu. Kemudian di gadget itu sendiri kalau pernah dengar ada blue lightnya. Nah itu juga bisa kalau misalnya terus menerus itu bisa memicu rasa mual, pusing, sakit kepala gitu. Jadi memang bisa pengaruh dari sana juga. Terus juga misalnya pakai kacamata udah berapa lama ini? Ini saya berarti kurang lebih mungkin ada 15 tahun ya dok ya? 15 tahun ya. Kalau memang sudah dalam 2 tahun terakhir ini nggak pernah periksa, coba deh diperiksa, jangan-jangan minusnya nambah gitu misalnya. Betul. Karena itu juga bisa memicu
mata kita jadi nggak fokus, terus jadinya pengennya lebih micing gitu. Ketika micing itu otot mata tuh lebih berkontraksi, Iya, lebih dipaksa kuat, lagi gitu ya, Dok, jadi ya. makin terasa lebih berat gitu ke kepala juga. Betul. Jadi memang rupanya keluhan-keluhan itu juga salah satunya bisa karena nambah itu ya. Iya. Nah, itu. Karena ada beberapa juga yang saya lihat pertanyaan-pertanyaan ini seputar itu, dokter. Jadi kayak kenapa ya saya rasa hampir merasanya seperti agak mual. Bener juga ya, berarti itu Iya. karena kemungkinan ada penambahan ya untuk Bisa. di kacamata, atau mungkin kalau yang lain dari blue light itu juga bisa. blue light itu. Nah, ya dari blue light itu. Nah, kalau misalnya dokter kan kalau kita lihat nih blue light dari gadget atau dari komputer itu kan akhirnya ada nih kacamata-kacamata dengan anti radiasi, anti blue light gitu. Iya. Itu sebenarnya bener nggak sih, Dok, membantu kita saat kita memang menggunakan laptop atau komputer itu akhirnya membantu mata kita untuk lebih terjaga gitu. Gimana, Dok? Jadi saya cerita dulu nih sebenarnya kenapa sih ada si blue light ini gitu ya. Iya. Jadi mata kita itu pintar, dia itu bisa menerima cahaya dengan panjang gelombang itu sekitar 380 sampai 750 nanometer gitu. Itu cahaya apa sih? Itu loh Magic Kuhibinio itu. Kalau pernah ya. Nah, si blue light itu dia itu masuk gelombang yang cukup rendah, yaitu di sekitar 400 sampai 450, di mana semakin rendah panjang gelombangnya, energi radiasi itu semakin tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ada juga gelombang yang lebih kecil lagi, itu X-ray misalnya, itu radiasi makanya lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi gitu. Nah, si blue light ini walaupun dia masih di range yang di mata itu, tapi lumayan termasuk yang panjang gelombangnya rendah sehingga energinya paling tinggi tadi yang saya cerita. Jadi memang sudah ada penelitian di binatang ya. Si blue light ini katanya efek toksik ke retina atau saraf mata, tapi di binatang. Tapi kalau di manusia belum terbukti. Nah, penelitiannya masih berlanjut juga sih. Baik. Tapi sampai sekarang evidence base-nya belum terbukti. Baru di binatang aja gitu. Nah, efeknya itu bisa mengakibatkan peningkatan reaksi oksidatif dan mengakibatkan age macular degeneration atau degenerasi saraf mata lah gitu. Nah, jadi mulai banyak intervensi yang dilakukan untuk meminimalisir dong, jangan sampai ke manusia juga nantinya ada efek toksik gitu kan. Jadi muncullah si kacamata blue chromic gitu ya. Itu fungsinya untuk memfilter sebenarnya si blue light yang dihasilkan dari pancaran gadget, terutama ya dari handphone, dari laptop, dari TV, kemudian sensor LED juga dia punya blue light ternyata gitu. Jadi untuk mencegah nantinya masuknya si blue light itu ke saraf mata gitu. Baik, berarti sebenarnya nggak apa-apa juga ya, Dok, untuk menggunakan itu sah-sah aja ya. Betul. Oke. Apalagi yang sensitif gitu kan sama cahaya. Betul. Apalagi ya sekarang kan kita pengennya memang menjaga mata, walaupun pada akhirnya ada juga ya yang ya udahlah nggak peduli aja gitu, dengan udah tahu bahwa menggunakan gadget terlalu lama pasti akan mempengaruhi gitu ya kita punya mata, tapi tetap aja dilakukan. Cuma ada juga yang memang berprinsip bahwa yang saya pengen nih walaupun udah kacamata tapi pengennya menjaga. Nah, salah satunya dengan itu, jadi sah-sah aja ya, Dok. Boleh aja gitu ya. Baik, jadi walaupun sebenarnya efek secara langsung dari blue light ke manusia itu belum terbukti ya, ya. Baru di binatang tadi yang seperti Dokter jadi sampaikan. nggak apa-apa juga kalau mau mencegah. Iya, betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Dok ya. Oke, baik. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.